Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit edisi Kamis tanggal 25 April tahun 2024 bersama saya Fikari Sonia. Hari ini firman Tuhan yaitu terdapat dalam kitab Amos pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan beberapa ayat yaitu dimulai dari ayat 2b sampai pada ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarkanlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang-orang sengsara di negeri ini. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada saat ini yaitu seruan peringatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian dalam pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini merupakan salah satu penglihatan yang dialami oleh Amos, yang mana Amos mengalami penglihatan yaitu ada 5 penglihatan, dan kita baca pada bagian pada saat ini adalah penglihatan yang keempat, di mana penglihatan keempat ini berisikan satu pertanda bahwa kesudahan itu telah tiba. Kesudahan diartikan ialah bahwa tidak ada lagi kesempatan yang akan dialami dan dirasakan oleh umat Israel pada saat itu, dan kesudahan itu diartikan juga bahwa hari penghukuman itu telah tiba. Penghukuman merupakan satu akibat atau dampak dari perbuatan yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan tentunya penghukuman itu merupakan buah dari segala sesuatu yang sudah mereka lakukan. Kehidupan atau kondisi yang dialami bangsa Israel pada masa Amos yaitu mereka mengalami kemakmuran yang cukup, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang boleh dikatakan orang kaya semakin kaya pada saat itu. Namun kehidupan atau kemakmuran yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu menjadikan mereka lupa akan kehidupan mereka, yang mana banyak orang lebih mementingkan kehidupan pribadi mereka dan tidak peduli akan sesamanya. Makanya bagian dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi diingatkan bahwa seruan peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang-orang yang sengsara. Artinya bahwa status sosial pada saat itu tidaklah setara, di mana orang-orang yang berada dalam posisi terendah, orang-orang yang mengalami kekurangan, mereka akan teraniaya dan tertindas. Sedangkan kehidupan kita sebagai manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tapi setara dan sama rata. Namun kemakmuran itu menjadikan orang-orang lupa akan kesetaraan yang ia miliki dan ia jalani. Maka ketika saya mencari kata-kata bijak yang dikatakan demikian, keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal yang indah yang pernah kamu nikmati atau kamu rasakan. Nah, ini boleh dikatakan adalah satu kata bijak, dan saya setuju dan sependapat dengan hal ini, bahwa benar ketika manusia memiliki sikap
memiliki sifat yang serakah, maka ketidakpuasan, ya awalnya dia mempunyai dan dia dicukupkan, tetapi karena dia merasa kurang dan kurang, sehingga pada akhirnya dia terus mencoba sampai dia lupa ya mensyukuri, menikmati dengan berkat yang ada, sampai pada akhirnya dia lupa akan dampak ya. Keserakahan ini juga dapat menjadi salah satu faktor membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa. Karena kita berusaha mencukupkan, memenuhi, sampai pada akhirnya kita tidak peduli apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Dan mungkin ini juga lah yang bisa menggambarkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu, bahwa keserakahan yang mereka miliki, sifat-sifat inilah yang membuat mereka lupa akan kehidupan sesama mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan menyerukan, Tuhan menyampaikan bahwa kesudahan telah datang. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini itu memberikan satu seruan peringatan bahwa firman Tuhan ini tidak hanya menceritakan kondisi yang nyata bagi bangsa Israel pada saat itu, tetapi firman Tuhan ini juga berbicara dalam kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan kita saat ini boleh dikatakan kita dalam kehidupan yang berada dalam zona aman. Kita berada dalam situasi dan kondisi yang nyaman, tanpa ada yang namanya penderitaan, pergumulan. Makan hari ini cukup, pendapatan hari ini cukup juga untuk besok, pekerjaan, dan mungkin saja berkat-berkat Tuhan itu sudah tercukupi dalam kehidupan kita. Namun, pernahkah kita juga berpikir dan merenungkan akan kehidupan orang lain? Akan bagaimana keadaan dan situasi orang lain? Kita tidak perlu berpikir jauh, ya, tidak perlu berpikir orang lain. Mari kita juga memperhatikan ruang lingkup keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Contoh seperti anak-anak kita, saudara kita, keluarga besar kita, ataupun umat dalam persekutuan kita. Sudahkah kita memperhatikan mereka? Kita juga tidak hanya berpikir bahwa apakah yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain. Makanya saya sering Bapak Ibu menyampaikan kepada orang lain, kalau kita belum mampu menolong orang lain, tapi berusahalah untuk tidak menyusahkan orang lain. Artinya bahwa kita juga peduli dengan orang lain. Kita tidak perlu membebani orang lain. Menjadi seseorang yang tidak membawa beban kepada orang lain itu sudah sangat luar biasa. Maka dengan demikian, ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, yaitu adanya seruan peringatan, maka mari kita kembali dalam pribadi kita. Bahwa sudahkah kita hidup dengan kehidupan yang mensyukuri berkat-berkat yang kita nikmati pada saat ini. Dan mari kita berpikir ulang juga, memeriksa diri kita kembali, apakah kecukupan, kebaikan yang kita rasakan saat ini itu tidak menjadi beban dalam kehidupan orang lain. Itu tidak menjadi kerugian bagi orang lain. Walaupun nanti setiap orang yang memperhatikan kehidupan kita, ya, orang melihat dan merasakan itu adalah rasa iri, tapi marilah belajar. Jangan sampai ketika kita berada di posisi atas, kita menginjak orang yang di bawah. Tetapi ketika kita berada di atas, ketika kita berada dalam posisi nyaman, ketika kita berada dalam kemakmuran, kita bisa sama-sama merangkul, kita sama-sama mengajak, kita sama-sama membawa sesama kita untuk berada dalam posisi dan keadaan yang setara. Sehingga ketika kesudahan itu datang, kita tidak mendapatkan hukuman, tetapi kita mendapatkan sukacita. Biarlah firman Tuhan itu terus mengingat dan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam kita. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau baik, Engkau pemurah, Engkau yang memelihara kami.
Dalam kehidupan kami yang fana ini, Tuhan senantiasa terus berseru, terus mengingatkan kami bahwa kami harus terus mawas diri, bahwa hidup kami yang ada pada saat ini tidak menjadikan kami orang yang sombong, tidak menjadikan kami yang angkuh, melainkan kami mengingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Ajarkan kami terus, biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa agar kami beroleh hikmat, beroleh pengertian, sehingga hidup kami ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada waktu kesudahan tiba, kami didapati menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang akan mendapatkan anugerah yang datang dari Allah. Biarlah dimeteraikan dalam hati kami masing-masing. Istirahat malam kami pada saat ini pun Tuhan yang memberkatinya, agar kami boleh tidur dengan baik, beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.